Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'al dzunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, semoga pada malam hari ini bisa diberi kelancaran dalam segala urusan kita, serta seperti kita ketahui bahwa semakin maraknya virus akhir-akhir ini, maka saya perlu sampaikan bahwa kita perlu bertawakal kepada Allah dan tentunya berikhtiar sebisa mungkin dengan melakukan apa yang sudah kita lihat dan sudah kita baca dari kita akhir-akhir ini. Semoga kita diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua wabah ini bisa diangkat oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Tapi perlu kita pelajari juga, selain berikhtiar, juga kita perlu tawakal kepada Allah. Dan di antara ikhtiar kita, selain mencuci tangan dan lain sebagainya, menjaga wudhu, kemudian di rumah aja, sebagaimana hashtag yang sangat marak pada hari-hari ini, juga ada satu ikhtiar yang perlu kita lakukan. Di antaranya adalah tidak terlalu banyak membaca berita yang ada di sosial media, baik dari WhatsApp atau dari Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Karena semakin sering kita membaca kabar yang tidak sepenuhnya keluar dari sumber yang benar, maka semakin banyak kita mendengar berita hoax. Bukan malah kita mendapatkan berita, tapi kita bisa jadi mendapatkan derita. Sehingga jangan terlalu membaca berita yang ada. Semoga kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta didoakan juga para medis kita yang luar biasa. Mereka berusaha dan mentertaruhkan nyawa mereka. Semoga Allah memberi balasan yang terbaik dan Allah segera mengangkat semua bencana ini, sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita seperti sedia kala, dan Allah semoga memberi rizki kita, khususnya bagi antum yang biasa kerja di luar dan mungkin saat-saat ini ada waktu untuk libur di rumah. Semoga Allah menjaga semuanya dengan baik. Hadirin dan hadirin dirahmati oleh Allah, malam ini saya mau unboxing buku saya yang kedua, yaitu Miracle of Puasa, dan saya bercerita sedikit tentang bagaimana kisah dari awal penulisan buku ini, yang sebenarnya saya lebih tertarik untuk menulis tentang hal-hal yang seputar dengan jomblo yang soleh waktu itu. Akan tetapi ketika umroh tahun lalu, ketika keliling di tawaf di Ka'bah, subhanallah, ada perasaan ingin untuk menulis buku tentang puasa. Dan di tahun yang lalu waktu tawafnya juga pada bulan Rajab, maka saya kebut pengerjaan buku ini dan selesainya di bulan Ramadan. Tapi saya yakin tahun lalu kalau dicetak maka nggak akan maksimal untuk disebarkan. Maka saya cetak buku ini di sekitar bulan Januari kemarin, dan alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang punya. Kalau ada yang sudah memiliki buku ini, bisa dibuka bareng-bareng, nanti kita bisa ngaji bareng dari buku ini. Semoga Allah memberi manfaat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, waktu awal dari penulisan buku ini nggak seperti buku saya yang sebelumnya, di mana saya menulis buku tentang Sirah Nabawi ya. Saya tulis dengan berwarna hitam putih aja. Beda dengan buku ini yang memang saya buat colorful. Memang saya tujuannya awalnya adalah karena waktu saya masuk di Zamzam Tower, saya mendapatkan tawaran dari beberapa sales yang asli orang Indonesia yang kerja untuk beberapa mall, toko di mall yang ada di Zamzam Tower. Mereka orang-orang Indonesia ini menawarkan saya katalog dari beberapa item yang ada di toko-toko mereka, parfum, juga lipstick dan lain sebagainya. Mereka memberi saya katalog di satu hari pertama ketika saya baru datang di Mekah. Di hari yang kedua mereka memberi saya, ketika saya pulang dari masjid, diberi lagi sebuah katalog oleh mereka. Sampai hari ketiga katalog yang sama masih diberikan kepada saya. Baru saat itu saya tertarik untuk duduk dan membaca katalog tersebut. Yang hari-hari sebelumnya cuma saya taruh aja di kamar. Akan tetapi untuk katalog yang ketiga saya bawa masuk ke food court saat itu sebelum makan malam,
Dan saya mulai membuka satu persatu dari buku-buku yang dari isi dari katalog tersebut. Setelah saya lihat seperti ada peringatan dari Allah, seperti ada kode dari Allah, supaya ingat bahwa bagaimana mungkin seorang yang mengejar keuntungan duniawi bisa membagikan buku yang seindah itu dengan full color, dengan kertas yang sangat baik, sangat menarik cetakannya dan juga tebal, dibagikan secara gratis dan mereka membagikannya khusus untuk niat mencari keuntungan duniawi. Maka dari itu saya melihat bahwa alangkah kurang pasnya bagi saya sendiri. Saya tidak membahas kepada penulis yang lain, ini khusus tentang diri saya sendiri. Maka yang kamu, wahai Muhammad bin Anis, alangkah kurang tepatnya kalau kamu menulis tentang agama dan yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu menulisnya kalah dengan katalog ini. Sejak saat itu saya diberi komitmen oleh Allah untuk menulis buku dalam cetakan yang berwarna. Saya harapkan jangan sampai kalah dengan katalog yang memang diusahakan untuk mencari urusan duniawi saja. Saya berharap dengan warna ini tidak hanya untuk menarik pembaca saja, tidak hanya untuk menarik mata saja supaya mata melihatnya dengan lebih enak, akan tetapi warna ini membantu seseorang untuk menghafal beberapa bagian yang ada di buku. Maka ada beberapa yang memang warnanya antara kombinasi dengan beberapa warna seperti ini. Kombinasi yang seperti ini membuat seseorang yang membacanya, saya harapkan insya Allah ketika terjadi di kehidupannya sehari-hari, dia akan mengingat lewat warna-warna tersebut selain dari konten yang ada. Maka di buku ini saya buat berwarna dan alhamdulillah jazakumullah khair para editor-editornya yang sudah membantu saya, karena tentu kalau saya sendiri membuat ini akan nggak maksimal, akan tetapi teman-teman yang luar biasa yang ada nama-nama mereka di halaman pertama ini, semoga Allah memberi kemudahan kepada mereka. Buku ini sudah pernah saya bawa tahun 2019 kemarin waktu bertemuan dengan asatid Barisan Bangun Negeri di Bogor, dan saya langsung waktu itu minta tulisan tangan dari Ustadz Abdul Somad, Profesor Abdul Somad, hafizahullah wara'ah, dan beliau memberi sambutan dengan kata-kata yang luar biasa. Dia mengatakan terkadang satu buku bisa mewakili berjilid-jilid kitab atau satu rak buku. Salah satunya buku ini. Membaca buku ini sama dengan membaca buku fikih puasa, sejarah momen penting dalam Ramadan, dan introduksi ke Ramadan. Buku ini berwarna dan memanjakan mata, dan yang terpenting ditulis oleh keturunan Rasul SAW, Bogor, Jumat 21 Agustus 2019. Ustadz Doktor, waktu itu belum profesor beliau, jadi saya nulisnya Doktor Abdul Somad. Akan tetapi alhamdulillah sekarang sudah Profesor Abdul Somad, hafizahullah wara'ah. Hadirin yang dirahmati Allah, buku ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tentang muqaddimahnya, yaitu tentang definisi keutamaan puasa. Yang kedua tentang fikih puasa, dan yang ketiga adalah beberapa fenomena yang terjadi di bulan Ramadan. Akan tetapi buku ini nggak sepenuhnya tentang untuk puasa Ramadan aja, karena buku ini juga bisa jadi pedoman pegangan puasa selama 1 tahun. Karena buku ini juga saya isi tentang puasa sunnah selama 1 tahun, niat-niat untuk puasa 1 tahun juga ada di sini. Bagaimana cara menghitung seseorang yang sedang puasa kemudian berhalangan seperti wanita yang datang bulan atau lain sebagainya, yang mereka tidak sempat membayar di tahun tersebut sehingga diwajibkan membayar fidyah. Nah, kadang-kadang ada yang belum paham bahwa setiap 1 tahun tidak membayar fidyah, maka tidak membayar puasa, ada denda fidyah dan lain sebagainya. Hitungannya bagaimana sudah saya catat semua di sini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang puasa. Maka kita baca sedikit tentang keutamaan puasa. Puasa dalam bahasa itu adalah asyam, ya. Asyam itu artinya adalah menahan. Sedangkan dalam syariat adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan sejak adzan subuh hingga adzan maghrib kalau batasan kita, dengan menjauhi hal-hal yang melarang dengan niat-niat yang tertentu. Awal diwajibkan puasa Ramadan ini adalah ketika
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 54 tahun, yaitu 2 tahun setelah tahun kedua Hijriah, yaitu ketika beliau berusia 54 tahun, karena Rasul SAW hijrah berusia 53 tahun dan 10 tahun beliau hidup di Madinah. Di antara dalil keutamaan puasa adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu yang diwajibkan oleh Allah, supaya kalian menjadi bangsa atau kaum yang bertakwa. Ayat 183 dari surat Al-Baqarah ini menunjukkan betapa halus dan betapa indahnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkannya dengan mengundang dan memanggil panggilan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina aslamu atau ya ibna Adam, wahai anak Adam. Wahai panggilan-panggilan yang biasa saja, Allah memanggil dengan panggilan yang sangat indah yang bisa didapat oleh seorang manusia, yaitu Allah memanggil dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan kita berharap kepada Allah supaya kita dijadikan orang yang hidupnya beriman, wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan juga dibangkitkan kelak bersama orang-orang yang beriman dan masuk surga bersama orang-orang yang beriman. Karena panggilan ini adalah panggilan yang terbaik yang bisa dipanggilkan oleh Allah kepada manusia biasa seperti kita. Maka Allah memanggilnya dengan panggilan yang terbaik. Bukan ya ayuhan nas, wahai manusia, tapi Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketahuilah, setiap ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka apapun setelahnya itu bisa menjadi barometer amalannya, perintah di dalamnya itu menjadi barometer sebagaimana sekuat apa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di ayat yang lain Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah riba jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah. Nah, maka seseorang yang menjauhi riba itu menunjukkan bagaimana kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jika sudah dipanggil kepada kalian untuk di hari Jumat, maka bergegaslah untuk mendatangi zikir dan tinggalkanlah berjual beli. Jual beli di sini sebagai yang paling aktif saat itu. Apapun aktivitasnya, tidak hanya jual beli, olahraga, ataupun di rumah, apapun yang kita lakukan saat itu kita tinggalkan semua, maka kita diwajibkan oleh Allah bergegas untuk memenuhi panggilan Allah dan menunaikan sholat Jumat, tidak hanya sholat saja tapi juga mendengarkan khutbah. Maka seseorang yang mendapati dirinya melakukan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu menunjukkan betapa kuat imannya. Semakin banyak perintah yang dilakukan dari hal-hal yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka semakin membuktikan betapa kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Maka jika kita bahagia dengan datangnya puasa Ramadan dan kita berniat untuk memperbaiki Ramadan tahun ini dan berharap kepada Allah untuk memberikan panjang umur pada kita sehingga kita bisa masuk di bulan Ramadan dengan yang lebih baik, maka itu adalah satu bentuk iman dan cahaya iman yang ada di dalam hati kita yang kita perlu syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cahaya iman yang ada di dalam hati ini memiliki beberapa ciri-ciri kapan dia masih baik dan kapan dia sudah tidak baik. Di antaranya adalah ketika seseorang melihat dirinya baru saja dimudahkan melakukan amal perbaikan, dirinya senang, bukan bangga, bukan sombong, tapi bahagia. Setelah membaca Al-Quran, dia merasa bahagia. Setelah melakukan sholat malam, dia merasa bahagia. Setelah melakukan sedekah, dia berbahagia. Maka bahagia setelah melakukan kebaikan dan rasa senang tanpa paksaan, ikhlas melakukan satu perbuatan, itu adalah bentuk iman yang sangat baik di dalam hati. Cahaya yang kedua, yang karakter ciri-ciri yang kedua yang menunjukkan bahwa iman kita masih baik, diantaranya adalah jika kita menyesal setelah melakukan satu perbuatan yang buruk. Setelah bermaksiat, setelah melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, setelah melakukan apapun yang tidak diridhoi oleh Allah, ada rasa menyesal di dalam hati kita, maka kita bisa ketahui bahwa alhamdulillah di dalam hati kita masih diberi cahaya yang baik, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga
ketika kita kehilangan satu momen untuk melakukan satu amal kebaikan, maka di situ menunjukkan betapa baik iman di dalam hati kita. Seandainya kita mengetahui bahwa ada kajian dan kemudian kita nggak dapat, tidak ditakdirkan oleh Allah untuk menghadiri kajian tersebut, maka rasa menyesal di dalam hati karena kehilangan satu kajian itu adalah satu bentuk dari hal yang menunjukkan iman kita masih hidup di dalam hati. Akan tetapi jika tidak ada rasa bahagia setelah melakukan perbuatan baik, tidak ada rasa menyesal ketika melakukan maksiat, tidak ada rasa menyesal ketika satu kebaikan lewat dari dirinya, maka perlu diperhatikan karena hati ini mungkin sudah agak redup cahaya iman yang ada di dalam hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, panggilan kepada orang-orang yang memang mereka tertarik untuk melakukan puasa. Karena subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua, Jalla Jalaluhu ta'ala fi'ulah, Allah subhanahu wa ta'ala mau tahu bahwa panggilan ini tidak akan dilakukan oleh semua muslim. Makanya tidak ada panggilan untuk ya ayyuhalladzina amanu, karena ada orang-orang muslim yang mendapati dirinya sudah memenuhi semua syarat yang ada bagi seseorang untuk wajibnya dia melakukan puasa, akan tetapi dia belum merasa perlu untuk melaksanakan puasa tersebut. Maka panggilan ini khusus bagi orang-orang yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan semua muslim yang ada dimudahkan untuk melaksanakan perintah yang indah ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada kebaikan di sana yang manfaatnya akan kembali ke si pelaku. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falah. Barang siapapun melakukan satu perbuatan baik, maka dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa melakukan satu perbuatan buruk, maka dia melakukan perbuatan buruk yang dampak negatifnya akan diterima oleh dirinya sendiri. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang bermaksiat itu disebut oleh Allah sebagai zalimun li nafsih, orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa dikatakan zalim kepada dirinya sendiri? Karena seseorang yang melakukan perbuatan buruk, wal'iyadzubillah, semoga kita dijaga oleh Allah, seseorang yang melakukan perbuatan buruk tidak ada yang boleh dan tidak ada yang mau dan tidak ada yang mampu untuk menggantikan posisinya untuk menerima sanksi di hari kiamat. Di hari di mana keluarga, anak, istri, teman, siapapun akan lari dari orang lain, mereka semua akan memikirkan diri sendiri. Di saat itulah seseorang akan mempertanggungjawabkan semua amal yang telah dilakukan. Maka tidak bisa seorang ayah memerintahkan anaknya untuk mewakili dirinya masuk neraka, atau istrinya, atau siapapun. Sehingga jika satu anak Adam melakukan satu perbuatan baik, maka dialah yang akan mendapatkan kebaikan dalamnya. Jika dia berbuat baik, dia melakukan sholat dan melakukan perbuatan yang diperintah oleh Allah, maka dirinya lah yang akan merasakan kebahagiaan dari hasil kerjanya yang sangat singkat di atas bumi ini. Akan tetapi jika seseorang melakukan perbuatan buruk, meninggalkan yang diperintah oleh Allah, melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa mewakilkan perbuatan sanksi yang akan dia terima kepada orang lain, akan tetapi pastinya dia akan menerima sanksinya sendiri. Dia yang akan menerima ketakutan itu, dia yang akan merasakan azab, dan dia yang akan menanggung semua sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini adalah satu keistimewaan bagi kita. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan memerintahkan sesuatu seperti yang saya sampaikan tadi, kecuali hal itu pasti ada kebaikan bagi kita. Kutiba alaikum, ay furido, dikutiba atau diwajibkan, itu artinya adalah satu hal yang memang tidak boleh ditinggal. Maka kutiba, ay furido, diwajibkan kepada kalian. Asyamu, puasa. Di sini perlu kita perhatikan betapa halus dan lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diperintahkan hal ini, kama kutiba, sebagaimana telah diperintahkan alal ladzina min qablikum, kepada umat-umat sebelum kalian. Karena umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, mereka juga diwajibkan berpuasa walaupun tidak sama seperti puasa Ramadan. Maka mereka juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, di sini kita bisa melihat betapa lembut dan
halusnya Allah Subhanahu wa taala yang memerintah dengan panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, dengan penuh kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan kepada kalian berpuasa, tapi dalam hal ini seakan, tapi bukan, hanya seakan saja. Allah itu tidak ingin merasa bahwa kita itu diberatkan. Allah mengatakan, orang-orang sebelum kalian juga saya perintah. Jadi ini bukan untuk kalian saja. Orang-orang sebelum kalian juga saya perintah. Ini menunjukkan lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah mengatakan, wahai manusia, jika kalian tidak berpuasa, akan aku adab kalian di dalam neraka. Wahai anak Adam, jika kalian meninggalkan 1 hari dari bulan puasa yang saya perintahkan, maka kalian akan mendapatkan adab khalidina fiha abada. Kekal selamanya kalian akan diadab. Tidak. Akan tapi Allah mengatakan dengan sangat lembut. Padahal Allah sama sekali tidak butuh kepada kita. Justru kitalah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan alam yang sebesar ini dijalankan oleh Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak tidur, tidak capek, tidak bingung, dan Allah tahu kapan memberikan kehidupan kepada satu makhluk dan yang lain. Dan yang kita ketahui dari apa yang ada di atas alam ini sangat kecil sekali dibanding apa yang tidak kita ketahui. Sebagaimana kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah sel pastinya yang ada di tubuh kita. Berapa sel yang masih sehat dan berapa sel yang sedang sakit saat ini. Kita tidak mengetahui berapa jumlah rambut yang ada di tubuh kita. Kita tidak mengetahui berapa detak jantung yang telah berdetak selama kita hidup, sejak kita kecil. Dan tidak pernah satu kali pun Allah memberikan kepada kita kewajiban untuk mengurus jantung kita sendiri. Karena Allah tahu bahwa kita nggak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jantung kita berdetak dengan ritme yang sangat baik, yang detakan itu akan mengalirkan darah dan lain sebagainya. Wallahu alam, orang-orang kedokteran lebih paham saya rasa. Tapi dari jantung dan dari paru-paru dan dari lambung serta usus, kemudian tubuh yang ada pada tubuh kita dengan detail yang sangat luar biasa, dengan kulit yang sudah ditutup oleh Allah, dan kulit ini dijadikan seperti jahitan yang terbaik yang pernah ada, karena dia bisa ikut berkembang sebagaimana tubuh kita semakin besar. Anak bayi yang semakin besar dan semakin besar, kulitnya selalu pas. Sedangkan kalau kita ketahui baju yang kita pakai itu sejak kita kecil itu nggak akan sama dengan yang ketika kita sudah besar, nggak akan cukup. Akan tetapi kulit ini selalu nempel tubuh kita dan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Air liur yang selalu membasahi lidah kita, kedipan mata yang otomatis ketika kita kehidupan sehari-hari kita, kemudian pendengaran dan seluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa agungnya Allah dan berapa lemahnya manusia. Ini masih Allah memberikan satu perintah dengan sangat halus dengan mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, dan Allah mengingatkan sebagaimana orang-orang sebelum kamu telah diperintahkan untuk berpuasa juga, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini satu ayat yang luar biasa yang perlu kita ingat, bahwa berpuasa itu adalah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa melaksanakan dengan baik. Maka panggilan ini, ya Allah, semoga kami bisa memenuhi panggilan-Mu dengan baik, karena sungguh kami malu Engkau berikan kehidupan yang luar biasa, serta diberikan kesehatan yang baik, masih diperintah dengan penuh rasa kasih sayang. Dan ada juga di sini kita bahas di halaman 4 tentang level keutamaan orang-orang yang berpuasa. Saya bagi 3, yaitu level awam, level khos, ada juga level puasa khawasul khawas. Kalau kita biasa di main game atau yang seperti semacam itu, ada yang beginner, expert, dan pro. Level awam itu adalah orang-orang yang hanya berpuasa, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman, dan menjaga dari hal-hal yang akan membatalkan puasanya saja. Akan tetapi ketika untuk menjalankan hal-hal yang sunnah, masih belum ada rasa tertarik dalam hati. Jadi cuma melaksanakannya karena ini adalah sesuatu yang wajib, maka saya akan melakukannya. Saya tidak akan makan setelah
azan subuh, saya tidak akan makan sebelum datangnya azan maghrib. Akan tetapi tidak ada keinginan atau tidak ada rasa bagaimana puasa ini membawa dirinya menjadi seorang yang lebih baik. Hanya melaksanakan karena ini adalah wajib, saya takut masuk neraka, dan it's okay, itu nggak apa-apa. Yang penting masih melakukan, daripada yang sama sekali tidak ada rasa untuk tidak ada keinginan untuk melaksanakan puasa tersebut. Yang kedua ada level khos, ini lebih baik dari level puasa yang awam, karena puasanya ini tidak hanya menjauhi diri dari beberapa hal yang dilarang oleh Allah, akan tapi pelakunya juga menjalankan beberapa hal yang akan membuat puasanya lebih indah. Di antaranya ada 6 hal yang dijaga. Yang pertama, menjaga matanya dari pandangan yang haram. Tidak hanya berpuasa dari makanan dan minuman saja, melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lebih-lebih di bulan puasa. Melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah di luar bulan puasa sudah haram, lebih-lebih ketika datang di bulan puasa. Bahkan para ulama mengatakan jika seseorang sudah masuk di bulan puasa, sebaiknya dia menjaga matanya dari melihat aurat istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Subhanallah. Sehingga melihat aurat istri di bulan Ramadan, istri sendiri, itu dihukumi makruh oleh para ulama. Kenapa? Karena sebagaimana seseorang dilarang makan makanan, dia juga dimakruhkan mencium baunya. Mencium bau makanan sambil menunggu berbuka itu juga dimakruhkan. Bahkan ada ulama yang mengharamkan seseorang yang mencium kopi, harumnya kopi yang akan diminum nanti ketika sudah berbuka, maka itu juga dilarang. Maka mendekati istri dan berhubungan intim dengan istri, di mana dilarang di siang hari bulan Ramadan, maka memulai apapun yang ada hubungannya dengan hal itu, di antaranya tertarik melihat aurat istri, maka itu juga dimakruhkan di siang hari bulan Ramadan. Sehingga para istri yang dirahmati oleh Allah, bantulah suami-suami Anda dengan lebih menjaga aurat Anda di rumah ketika di siang hari bulan Ramadan. Yang kedua, bagi kelebihan dari puasa yang khos adalah mereka yang menjaga lisan. Yang pertama tadi menjaga mata, yang kedua menjaga lisan dari hal-hal yang akan mendapatkan dosa. Seperti menggunjing, pastinya berdosa. Mengumpat, kemudian berkata bohong, sumpah palsu, dan lain sebagainya. Bahkan saking takutnya beberapa orang-orang yang soleh, mereka menjauhkan diri dari manusia selama bulan Ramadan. Ia hanya melaksanakan Ramadan di dalam rumahnya saja karena takut menjalankan hal-hal yang akan dilarang dari ucapan-ucapan yang mengarah ke sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa semakin banyak berteman, semakin banyak kongko, maka semakin banyak topik yang akan dibicarakan. Semakin banyak yang dibicarakan, maka semakin besar kemungkinan untuk membicarakan sesuatu yang buruk. Semakin sering melakukan sesuatu yang buruk, maka tanggung jawab yang akan diterima nanti di hari kiamat pastinya akan semakin besar. Sehingga dianjurkan oleh para ulama untuk tidak banyak kumpul dengan manusia, untuk ngobrol dan lain sebagainya, kecuali di beberapa waktu yang cukup saja untuk menjaga ukhuwah dan lain sebagainya. Akan tetapi setiap malam, setiap hari duduk-duduk tanpa tujuan yang penting, itu bisa jadi menjadi awal kesengsaraan kita di hari kiamat atas tanggung jawab yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menjaga pendengaran dari yang diharamkan, seperti mendengar orang-orang yang menggunjing. Karena orang yang menggunjing, yang mengatakan, yang membicarakan gunjingan tersebut, dan yang mendengar itu dinilai sama dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang mendengar tadi, jika dia mengatakan kepada si penggunjing stop dan jangan kamu lanjutkan, maka si penggunjing tidak akan tertarik untuk melanjutkan gunjingannya. Yang membuat seorang yang menghibah dia terus semangat untuk melaksanakan ghibah tersebut adalah pendengar-pendengar setianya yang ghibah FM tadi ini. Pengunjing-pengunjing tersebut semakin tertarik dengan para pendengar yang setia. Seandainya seseorang mengatakan bahwa stop, jangan kamu lakukan karena ini dosa dan lain sebagainya, maka si pengunjing akan berhenti. Maka si pengunjing dan yang mendengarkan mendapatkan dosa yang sama. Yang keempat,
menjaga anggota tubuh yang lain seperti tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lain dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menghiasi siang malamnya dengan amalan yang baik, membaca Al-Quran, menambah sholat tarawih di malam harinya, tahajudnya, witirnya, dan lain sebagainya, kemudian tidak berlebihan ketika berbuka, dan menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin, dimana kita ketahui bahwa syahrul Ramadan ini, bulan Ramadan adalah unzila fihi Al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Juga yang keenam, hatinya selalu cemas akan kekurangan dirinya sebagai hamba yang lemah dan takut bahwa Allah akan menolak dari puasa tersebut. Maka 6 hal ini, menjaga mata, menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga anggota tubuhnya, kemudian menghiasi siang malamnya dengan amalan yang baik, dan ada rasa takut bahwa Allah tidak menerima amalnya karena merasa kurang. Ini adalah yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang levelnya yaitu puasanya khos. Akan tetapi ada lagi yang lebih dari itu, adalah puasa yang khawasul khawas, puasa yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, puasa yang tidak puasa zahirnya saja, akan tetapi batinnya juga puasa dari perbuatan apapun, sedikit apapun, jangankan yang haram. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah beberapa hal yang haram. Ribah itu haram, melihat yang haram itu haram, mendengar yang haram itu juga haram. Akan tetapi puasa khawasul khawas ini orang-orang yang makruh pun mereka nggak mau melakukan sunnah Rasul sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang puasa seperti ini tidak ada rasa berhenti dari puasa mereka, karena mereka berpuasa sepanjang zaman. Mereka menjaga dirinya tidak hanya di bulan Ramadan. Ramadan dijadikan sebagai booster, sebagai motivasi yang lebih, akan tetapi mereka berpuasa sepanjang hayatnya dengan luar biasa. Dan kalau memang kita tidak bisa puasa sebagai orang-orang khawasul khawas, semoga Allah bisa memberikan kita puasa tahun ini sebagai puasa yang khos, puasa yang khusus, tidak hanya puasa yang tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan beberapa hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah, semoga malam ini bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan kita orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Insya Allah kita akan bertemu di beberapa pertemuan yang akan datang. Selalu insya Allah akan saya umumkan di Instagram saya. Mungkin waktunya tidak akan sama, akan tetapi setiap akan ada live seperti ini, mumpung kita masih kena hashtag di rumah saja, maka bukan berarti kita harus berhenti mengkaji ilmu, dan semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi serta untuk siapapun yang mendengar dan melihat video ini. Jazakumullah khairan katsiran, dan saya bersyukur, terima kasih atas perhatian antum, serta saya juga berterima kasih kepada antum yang sudah membeli buku ini, dan semoga buku ini bisa memberi manfaat dan persiapan untuk Ramadan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.